Daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus Laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturunan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Mads Hilgers dan Ole Roemeny. Kendati demikian, untuk kejelasan lebih lanjut para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu, ia juga menyampaikan Coach Shin Tae-yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan. Menanti pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong. Tergabung di grup C, Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan Timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Roemeny merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Roemeny menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Roemeny. Terlebih di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk. Indonesia dapat penyerang anyar, Ketua PSSI Erick Thohir yakinkan Ole Roemeny. Penyerang sepak bola asal Belanda Ole Roemeny pernah mengatakan siap membela Timnas Indonesia. Ole Roemeny belum dihubungi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir mengetahui Ole Roemeny berminat membela Timnas Indonesia melakukan diskusi dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong apakah Ole Roemeny masuk kriteria. Akhirnya Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Ole Roemeny. Meyakinkan Ole Roemeny dibantu rekannya yang sudah lebih dulu gabung Timnas Indonesia. Ole Roemeny menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ole Roemeny tinggal menunggu waktu. Erick Thohir berharap kehadiran Ole Roemeny menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh pemain pelapis untuk menghindari pemain lainnya cedera. Karena stabilitas permainan sangat penting, ketika ada pemain yang cedera, maka ada pemain pengganti.
Respons Ole Romeni dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Blanza Ole Romeni ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan. Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Romeni. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Romeni. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Awalnya menolak, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers. Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung Timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat Timnas Belanda. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad Timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung Timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung Timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung Timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung Timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat Timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Aris Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih Timnas Indonesia. Bek tengah Timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan? Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari 2 tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi.